Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membuat kita cinta dalam belajar, mempermudah urusan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kita bawa bekal tersebut menuju akhirat, untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya kita ingat bahwasanya akhirat adalah tempat kita kembali, maka apa yang kita niatkan dari setiap hari ibadah yang kita lakukan, termasuk belajar ini, kita niatkan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Harapan kita dapat disinari di akhirat dengan amal soleh. Dan ketahuilah bahwasanya amal soleh yang sangat mulia adalah belajar ilmu agama, yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Pada malam yang berbahagia ini merupakan kajian atau pembahasan terakhir dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Artinya kitab ini kita selesaikan insyaallah malam ini, dan kita mulai pada, kalau tidak salah, tahun 2020 sebelum Ramadan. Kurang lebih 2 tahun lebih kita selesaikan. Kita membaca kitab Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi. Kita membaca matannya dengan ta'liq atau penjelasan yang kita rangkumkan dari beberapa penjelasan para ulama, atau penjelasan yang telah saya tulis dalam kitab Usul Tsalatsah yang saya beri nama dengan Ta'liqat Ats-Tsaminah. Maka malam ini adalah terakhir daripada ta'liq atau penjelasan tentang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah.
Karena kita di akhir pembahasan pokok yang 3 mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi kita Muhammad hijrah ke Madinah untuk menegakkan Islam di sana secara kafah, secara seluruh, maka ketika hal tersebut terlaksana di Madinah, maka sempurnalah Islam. Sempurna Islam dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad. Beliau berhaji, haji wada', haji pamitan. Maka disitulah Allah turunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ketika Nabi kita Muhammad berdiri di padang mahsyar, di padang Arafah, maka turunlah ayat tersebut. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian atas kalian, dan aku sempurnakan nikmat atas kalian, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Agama Islam yang sempurna. Agama Islam yang sempurna. Semua pembahasan tentang agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah Islam sempurna, maka Nabi kita Muhammad diangkat, diwafatkan. Maka Islam yang sempurna tersebut diwariskan oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan sampai akhir zaman insyaallah. Maka kita hendak mencari agama yang murni, yang peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad meninggal tidaklah meninggalkan harta benda, melainkan ilmu. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi dan rasul ketika meninggal tidak meninggalkan harta warisan. Sebagaimana kita jika meninggal, maka ada sesuatu dunia yang disisakan oleh orang tua yang meninggal. Adapun Nabi kita Muhammad yang beliau tinggalkan adalah agama Islam. Wal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi, pembawa ilmu agama yang sempurna dari Rasulullah SAW. Makanya kita hendak kembali kepada para ulama dalam semua pembahasan agama Islam, karena mereka adalah pewaris para nabi. Dan mereka para ulama orang-orang yang paling banyak mendapatkan harta warisan tersebut. Agama sempurna. Maka setelah agama ini sempurna, para jamaah, para ikhwani rahimani rahimakumullah, kejelasan tentang Islam sudah jelas. Perintah sudah jelas, larangan telah jelas. Dan juga halal, haram sudah jelas. Apa yang tersisa? Tinggal kita ingin mengenalnya atau tidak. Tinggal kita ingin pelajari atau tidak. Agama Islam telah sempurna dan telah jelas. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, innal halala bayyinun. Yang halal telah jelas. Wal harama bayyinun, dan juga hal-hal yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada di antara dua hal ini yang sama-samar, yang bahasanya adalah syubhat. Antara halal dan haram ada perkara syubhat, juga jelas. Dari mana jelasnya perkara syubhat? Jelasnya dalam agama Islam disuruh tinggalkan. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqas syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Halal haram jelas. Ada perkara syubhat. Ini pun juga syubhat ini jelas. Apa jelasnya? Tinggalkan. Barang siapa yang berpaling dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga diri dan hartanya. Itu kejelasan. Namun oleh kebanyakan manusia malah mengikuti syubhat dan tidak mengindahkan perintah atau anjuran Nabi kita Muhammad, faman ittaqas syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang tidak jelas hukumnya halal haram, maka dia akan jatuh dalamnya. Barang siapa yang tidak meninggalkan yang syubhat, maka dia akan jatuh di dalamnya. Maka konsep dalam Islam adalah meninggalkan perkara yang tidak jelas hukumnya, sesuatu yang syubhat ditinggalkan. Maka sebab seseorang sesat dari jalan kebenaran, dari Islam yang sempurna, dari Islam yang murni, itu adalah karena disebabkan syubhat.
karena disebabkan mengikuti syubhat tersebut. Ini sebab kehancuran dan sebab munculnya banyak dosa, dosa syirik, dosa bid'ah muncul karena mengikuti syubhat. Bahkan Islam pecah belah menjadi 73 golongan, yang satu di surga, yang 72 golongan di neraka. Sebabnya apa? Mengikuti syubhat. Syubhat yang pertama apa? Ketika Nabi kita Muhammad membagi harta rampasan perang, maka para sahabat melihat beliau adalah Nabi akan adil menyampaikan pembagian. Ada di hati terbentik bahwasanya kok kita sahabat yang lama masuk Islam kok tidak dibagikan harta rampasan perang. Ini kabilah orang-orang yang baru masuk Islam, orang kaya pula, orang pembesar, diberikan 100 onta. Memang ada rasa tidak adil atau ada sesuatu di hati kita. Wajar manusia. Namun sahabat diam, tidak mengikuti, tidak menampakkan syubhat tersebut sehingga berbicara kepada Nabi. Satu orang yang bernama Zul Khuwaisirah berani menampakkan syubhat tersebut. Seharusnya harus diam dia. Diam, karena ini Nabi akan mengikuti wahyu, akan mengikuti petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Namun dia dengan hatinya yang sangat berat, dia menampakkan syubhat tersebut lalu mengatakan, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adillah engkau ya Muhammad karena engkau belum berlaku adil. Lancang dia. Apa sebabnya? Dia mengikuti syubhat. Apa yang terbetik dalam hati dan tidak terima hatinya ditampakkannya. Ini syubhat. Sehingga itulah awal muncul bid'ah, awal muncul kebid'ahan dan penyimpangan, sehingga akan berpecah belah, sehingga akan bermunculan kelompok-kelompok sesat dikarenakan syubhat tersebut. Setelah Islam sempurna, maka tidak ada paksaan bagi seorang untuk masuk ke agama Islam. Petunjuk jelas, larangan jelas, maka tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Karena semua perkara sudah jelas, tinggal kita memilih. Ini pembahasan kita malam ini. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, la ikra, qauluhu ta'ala la ikraha fid din. Firman Allah Azza wa Jalla, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena memang sudah jelas petunjuk dan kesesatan. Sudah petunjuk mana sudah jelas mana petunjuk, mana penyimpangan dan mana kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, maka barang siapa yang mengingkari tagut, kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, lam fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini ayat terakhir. Bahwasanya dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang tauhid, kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kitab Usul Tsalatsa ini membahas tauhid dari awal kitab sampai akhir kitab. Masya Allah, kitab yang sangat bagus, kitab yang berberkah, membawa berkah, di mana kitab ini banyak dibaca oleh para ulama dan diulang beberapa kali karena memang kandungan yang sangat banyak manfaatnya. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Maka seorang yang mengkufuri tagut, ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka ini makna kalimat la ilaha illallah. Dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam. Inti perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan kuncinya adalah berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga selawat kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga beliau wa sahbihi wasallam.
Semoga salawat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga dan sahabatnya. Itu akhir kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Maka pembahasan kita malam ini, di mana ketika Islam sudah sempurna, sudah jelas dan al-haram dan al-halal, maka tidak ada paksaan seorang untuk masuk Islam. Artinya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan firman Allah la ikraha fid din. Ibnu Katsir mengatakan ay la tukrihu ahadan 'ala dukhul fi dinil Islam. Maksudnya adalah jangan kalian paksa seseorang untuk masuk Islam. Fa innahu bayyinun wadih. Karena Islam telah jelas nampak. Jaliyun dalailuhu, dan juga jelas dalil-dalilnya, wa barahinuhu, dan juga hujjah-hujjahnya sudah jelas. La yahtaju ila an yukraha ahadun 'ala ad-dukhuli fihi. Tidak butuh seorang dipaksa untuk masuk Islam. Biarkan saja. Jika ia tidak ingin masuk Islam, biarkan. Jika ada yang ingin masuk Islam, maka sambutlah. Karena Islam sudah jelas. Yang ingin masuk Islam, maka sudah jelas baginya surga insyaallah. Dan barang siapa yang enggan untuk masuk Islam, maka baginya neraka, na'udzubillah. Bal man hadahu Allah lil Islam wa syaraha sadrahu wa nawwara basiratahu dakhala fihi ala bayyinah. Akan tapi jika Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk bagi seorang, maka Allah akan lapangkan dadanya, maka Allah akan mudahkan baginya, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk masuk Islam. Dan dia hendaknya di atas ilmu. Demikian kebanyakan orang-orang yang masuk Islam, Masya Allah, orang-orang yang memang mengetahui tentang Islam, membaca tentang Islam dan mempelajarinya. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari agama Islam, orang-orang yang tidak mengenal apa itu Islam. Wa man a'mallahu qalbahu, dan barang siapa yang Allah butakan hatinya, wa khatama ala sam'ihi wa basarihi, dan Allah tutup pendengarannya dan juga pandangannya, fa innahu la yufiduhu dukhul fid din mukrahan maksuran. Adapun orang-orang yang Allah telah bungkam, orang-orang yang telah tutup pendengarannya dan hatinya dan juga pandangannya, tidak ada faedahnya dipaksa untuk masuk Islam, yang ujung-ujungnya dia akan merusak agama Islam. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. Jadi ayat ini turun kepada satu kaum di Ansar. Ansar ma'ruf, sahabat, banyak sahabat dan banyak sahabat masuk Islam di sana, banyak kaum muslimin. Ada beberapa kelompok ada di Ansar belum masuk Islam. Maka Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Jika mereka tidak ingin masuk Islam, biarkan saja. Maka ini juga ayat umum kepada seluruh, bukan hanya di Ansar saja, bahkan dimanapun, di Indonesia, dimanapun bumi, jika terdapat orang-orang Islam dan ada orang kafir, maka biarkan mereka. Jika mereka tidak ingin masuk Islam, maka biarkan, tidak dipaksa. Kita hanya bisa mendakwahkan, menjelaskan Islam dan indahnya Islam agar mereka masuk ke agama Allah Azza wa Jalla, agama Islam. Dalam hadis disebutkan, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kanatil mar'atu takunu miklatan. Ada seorang wanita yang tidak mempunyai anak karena selalu meninggal. Lahir anaknya meninggal, lahir meninggal. Ada seorang wanita yang tidak mempunyai anak karena selalu meninggal anaknya. Fataj'al ala nafsiha in 'asha laha waladun an tuhawwidahu. Maka dia membuat sebuah keputusan pada dirinya, jika bisa hidup anaknya maka dia akan buat anaknya menjadi orang Yahudi. Falamma ujliyat Banu Nadir, maka takala Bani Nadir diusir, kana fihim min abna'il ansar, maka di sana ada anak-anak Ansar. Faqalu la tada' abna'ana, maka
Perempuan tersebut mengatakan, jangan kalian tinggalkan anak-anak kami. Fa anzalallahu ta'ala dzikrahu. Lalu Allah menurunkan ayat la ikraha fid din. Jadi maksudnya jangan biarkan mereka menjadi apa? Menjadi Islam. Falamma ujliyat Banu Nadir kana fihim min abna'il Ansar. Maka tatkala Bani Nadir, sebuah kabilah, diusir dari Madinah karena orang Ansar di Madinah. Maka ada anak-anak Ansar, maka mereka mengatakan, jangan tinggalkan anak kami di sana Yahudi dalam keadaan belum Islam. Maka Allah turunkan ayat tersebut bahwasanya tidak ada paksaan dalam agama Islam, sehingga mereka tidak perlu takut untuk dipaksa masuk Islam karena mayoritas Islam, sehingga khawatir diwajibkan, diharuskan, ternyata tidak diharuskan. Karena ketika dia memilih menjadi seorang kafir, Yahudi, Nasara, maka itu pilihan dia, dan ketika dia masuk Islam maka itu hidayah Allah Azza wa Jalla. Hadis terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yaitu Ra'sul Amri Al-Islam. Inti perkara adalah Islam. Wa amuduhus salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzurwatu sanamihil jihad fi sabilillah, dan kuncinya adalah berjihad fi sabilillah. Ini hadis yang panjang. Hadis riwayatnya Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kita bacakan lengkapnya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Fasbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Maka aku satu hari dekat dengan Nabi dan sama-sama kita berjalan. Fakultu, lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkan aku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan dapat menjauhkan aku dari neraka. Qala laqad sa'alta 'an 'azim. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung. Engkau bertanya tentang perkara yang sangat besar dan agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi. Perkara berat, mengamalkan amalan untuk masuk surga berat. Akan tapi Allah mudahkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi masuk surga adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan padanya. Jika seorang dikehendaki surga, Allah akan mudahkan dia masuk surga. Dan syaratnya adalah an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Wa tuqimus shalah, dan engkau hendak tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji. Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah saya kabarkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Maka Nabi menyampaikan pintu-pintu kebaikan itu adalah puasa adalah tameng. Was-sadaqah tudfi'u al-khati'ah. Dan bersedekah itu dapat mematikan kesalahan, dapat menghapus kesalahan. Kama yutfi'ul ma'un nara, sebagaimana air mematikan api. Jadi ini keutamaan sedekah, dapat menghapus dosa, sebagaimana air dapat mematikan api yang sedang menyala. Wa salatul rajuli min jawfil laili, dan salatnya seseorang di tengah malam itu merupakan pintu kebaikan. Itu pintu kebaikan yang sangat besar, di mana seorang di tengah malam jika dia beribadah qiyamul lail, lalu dia merasakan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla dan bermunajat, dia merasa terenyuh atau bahkan dia menangis,
menetes air matanya, maka ini amal saleh yang sangat baik. Dalam hadis disebutkan bahwasanya neraka tidak akan membakari seorang yang menetes air matanya karena Allah Azza wa Jalla. Seorang yang menangis karena Allah Azza wa Jalla akan dijauhkan dari api neraka. Thumma qala, thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Kemudian Nabi Muhammad membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, dan lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya mereka berqiyamul lail, salat, hatta balagha ya'malun, sampai mereka sampai ayat ya'malun. Ini anjuran Nabi kita Muhammad dan para salaf mengamalkan hal tersebut. Dan ini bukan hanya Ramadan saja. Kita mungkin para jamaah Ramadan kita giat, semangat, penuh masjid dari awal sampai akhir. Masjid kita penuh. Namun para ulama, para salaf, mereka mengamalkan qiyamul lail baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Tsumma qala ala akhbiruka bi ra'sil amri. Ini hadis yang kita baca tadi di atas dari kitab matan. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku kabarkan kepadamu tentang inti perkara semuanya, wa umuduhu, dan tiangnya, wa zirwatu sanami, dan kuncinya. Qultu bala ya Rasulullah, maka Mu'adz mengatakan, iya wahai Rasulullah, kabarkan. Qala ra'sul amri al-Islam, maka Nabi mengatakan inti perkara Islam. Ini artinya bahwasanya seorang jika masuk Islam itu inti perkara sudah. Allah siapkan surga baginya insyaallah. Jika dia menghindar dari Islam, maka Allah ancam dia dengan neraka jahanam. Maka sangat beruntung seorang diberikan hidayah Islam. Sangat beruntung sekali. Ketika tidak ada paksaan lagi masuk Islam, maka ketika dia masuk Islam beruntung sekali. Dengan mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, maka dia Islam, Allah siapkan baginya surga. Maka dikatakan dia inti perkara, otaknya perkara. Jika seorang sudah Islam, tinggal dia memperbanyak amal soleh, tinggal dia menjauhkan dosa-dosa agar dia selamat di akhirat. Karena surga Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, dan neraka jahanam Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Makanya ketika dia Muslim, masuk Islam, inti perkara, dia akan selamat dari ancaman neraka jahanam yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Jika seorang berfikir hal tersebut, maka dia akan memilih. Maka kita akan masuk Islam dan tidak terasa kita terpaksa. Kita diajak untuk masuk Islam dan kita jangan merasa terpaksa karena Allah siapkan surganya. Namun tidak, neraka jahanam Allah siapkan baginya. Wa umuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat, dan juga kuncinya adalah berjihad fisabilillah. Tsumma qala ala akhbiruka bimilaki atau bimalaki dzalika kulli. Maukah saya kabarkan kepadamu wahai Mu'adz tentang kunci semua amalan tersebut? Qultu bala ya Nabi Allah, iya. Maka Mu'adz mengatakan, kabarkan kepadaku tentang amalan yang dapat memudahkan bagiku mengamalkannya. Fa akhadha bi lisanihi, maka Nabi memegang lisannya, lidahnya. Qala kuf 'alaika hadza, lalu tahanlah lisanmu. Tahanlah ini, maksudnya untuk tidak berbicara yang tidak bermanfaat. Faqultu, kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita diazab dengan apa yang kita bicarakan, dengan kalimat yang kita ucapkan? Faqala, maka Rasul mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau ya Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menenggelamkan seseorang, yang menjatuhkan seorang, dan yang membuat seorang jatuh dalam keadaan kepalanya di bawah, kakinya di atas, disebabkan karena perkataannya, karena lisannya. Seorang yang jatuh ke neraka jahanam, yang mereka terpeleset ketika menyeberangi sirat, jatuh, di antara mereka ada yang tersungkur, entah kemana arahnya, kaki di atas, kepala di bawah, itu dosa disebabkan karena perkataannya. Jadi banyak orang menyimpang karena juga perkataannya.
ya, membuat sebuah konsep akidah batil, manhaj batil, menyimpang, perkataannya disebarkan, didakwahkan. Nah, itu karena perkataannya. Jadi sangat membahayakan seseorang, menjatuhkan seseorang ke neraka jahanam. Hadis riwayatnya Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi lisan ini sangat berbahaya, kita hendak jaga ia untuk hanya fokus mengucapkan kalimat yang baik, berdakwah. Jika berdakwah maka berdakwahlah kepada kebenaran, qala Allah qala Nabi, demikian. Maka jika seorang berdakwah tidak memakai qala Allah qala Nabi, maka terancam dengan dia akan terpeleset, dia akan jatuh ke neraka jahanam. Dan demikianlah yang terjadi, bid'ah, kesyirikan terjadi karena memang lisannya yang berbicara. Kalau masih sebuah konsep pemikiran dalam hati, pikiran dia diungkapkan, maka masih mending, bisa hilang. Tapi sudah diucapkan, terlontarkan, maka ada yang mencatat, ada yang menulis, ada yang mendengarnya, disampaikan, terus tersebar kebatilan kepada orang lain sampai hari kiamat. Itu yang terjadi. Kebid'ahan terjadi karena tercatatnya, terdengarnya sebuah ucapan atau sebuah perkataan batil, bid'ah, sehingga terwarisi oleh orang yang setelahnya sampai hari kiamat. Alangkah besar dosanya, ya kan? Seorang mempunyai pemikiran membaca ayat bal yadahu mabsuutatan, akan tapi tangan Allah terbentang, kedua tangan Allah terbentang. Dia membaca ayat tersebut, masa Allah punya tangan? Jadi ada konsep dalam hatinya, pikirannya, masa Allah punya tangan? Jadi kena syubhat dia. Allah tidak punya tangan. Ini maksudnya kekuasaan. Ini maksudnya kekuatan. Kekuatan terucap oleh dia, murid-muridnya mendengarkan dan mencatatnya sampai akhir zaman, menyebar pemahaman batil tersebut, sehingga alangkah besar dosanya. Makanya pelaku bid'ah, mereka lah pelaku bid'ah yang membuat ucapan, mencatat sebuah penyimpangan, diwarisi oleh orang setelahnya sampai di kiamat. Alangkah besar dosa tersebut. Besar sekali besar dosa penyimpangan karena diwarisi oleh orang setelahnya. Kalau dia hanya mengucapkan, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mencatat, aman, masih ringan dosanya. Tapi diwariskan, dicatat, dibuat sebuah hukum negara. La haula wala quwwata illa billah. Nauzubillah. Dosa jariyah itu penyimpangan, akan diwarisi. Makanya kita berhati-hati berucap sesuatu perkataan karena akan ada yang mewarisinya. Orang Arab mengatakan likulli qaulin warith, setiap ucapan ada yang mewarisinya. Hati-hati kita berucap. Makanya kita hendak ucapan kita, pembahasan kita, dan juga tema kita, kajian kita, kitab kita, qala Allah qala Nabi, dengan pemahaman sahabat. Jangan sampai kita menyampaikan sebuah muhadharah tidak tahu mana ujung mana akhir mana dalilnya. Maka kita selalu dakwah sunnah ini selalu berpaku terhadap Al-Quran dan hadis, pemahaman sahabat. Tidak keluar dari situ. Barang siapa yang keluar, siap-siap dia akan membuat perkataan batil, diwarisi oleh muridnya, disebarkan sampai di kiamat, rasakan dosanya, dan ketika ia melintasi sirat, dia harus ditenggelamkan dulu karena ulah dan karena ucapannya. Nauzubillah. Makanya dalam Islam kita dianjurkan untuk menggunakan perkataan ini dengan baik. Kalau tidak maka diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapan yang baik. Kalau enggak diam. Ini ahsan, baik sekali. Dalam hadis lain Abu Bakar kalau tidak salah mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathrat alaina ya wahai Nabi, banyak sekali amalan Islam ini, mana yang kita bisa amalkan dengan mudah? Banyak sekali amalan ibadah yang kita lakukan, banyak sekali. Dan tidak mungkin semua kita bisa lakukan. Haji hanya sekali setahun misalnya. Umrah itu pun kalau orang yang mampu berapa kali dalam setahun. Tidak bisa banyak. Kabarkan kepadaku satu amalan yang saya bisa terus lakukan dan mudah saya lakukan. Maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah berzikir kepada Allah. Ini amalan yang paling mudah. Masya Allah. Berzikir amalan yang paling mudah. Tidak butuh mandi, tidak butuh berwudu, tidak butuh. Kita hanya berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kita berjalan, menyetir, berkendaraan, berbaring, bekerja, dimanapun berada bisa bertasbih. Karena setiap tasbih adalah ibadah, besar pahalanya. Tapi
Kenapa susah kita lakukan? Mudah sekali padahal. Jadi Allah inginkan kita tuh selalu zikir agar waktu kita terpakai untuk ibadah. Kalau enggak, syaitan akan ikut campur dalam pembicaraan kita dan juga hidup kita sehingga kita terlalaikan. Kita kadang punya handphone ada Al-Quran di dalamnya. Berapa menit kita baca Al-Quran dan berapa menit kita baca SMS dan share-share dan segala macam, banyak sekali. Padahal mudah sekali ibadah tasbih ini, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar dan seterusnya. Mudah sekali. Tapi alangkah susahnya ternyata. Buktinya kita tidak banyak berzikir. Maka ini anjuran Islam untuk kita gunakan lisan untuk banyak berzikir karena ini ibadah yang paling mudah. Karena sambil kita bekerja bisa sambil subhanallah goreng-goreng dan buat kerja sambil berzikir bisa. Ini anjuran bagi kita agar selalu gunakan waktu dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan berzikir. Dan Allah siapkan pahala yang besar dalam zikir tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan kalau seandainya seorang tahu betapa Allah besar siapkan atau balasan yang besar Allah siapkan bagi orang yang berzikir, maka tidak akan mereka tinggalkan sesaat kecuali berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhir kitab beliau mengatakan wallahu a'lam dan Allah Maha mengetahui, kata Syekh Muhammad At-Tamimi. Ini adalah teguran bagi kita ilmu. Beliau mengawali kitabnya dengan ilmu dan kini beliau juga mengakhiri dengan ilmu. Apa awal kitab beliau? I'lam rahimakallah. Kitab Salasa awalnya apa? I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat padamu. Yajibu alaina ta'allum arba' masail. Wajib kita mengetahui 4 perkara. Sekarang di akhir beliau mengatakan wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ini beliau ucapkan sebagai tawadhu beliau dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya ilmu milik Allah Azza wa Jalla. Siapa pun berilmu maka Allah lebih berilmu. Maka ini akhlak yang baik bagi kita dan para ulama kita selalu mengucapkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Jika seorang tidak mengetahui ilmunya maka mengucapkan Allahu a'lam. Dan para sahabat juga mengucapkan hal tersebut ketika Nabi bertanya, tahukah kalian siapa yang kemarin bertanya? Itu hadis Jibril yang menjelma sebagai manusia. Maka mereka mengatakan Allahu a'lam, Allah wa Rasulullah a'lam. Al-Imam Abu Dhayyal mengatakan sebagaimana dinukil oleh Al-Imam dalam kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadlih Ibnu Rajab dan Ta'lim al-Futya Ibnu Jauzi dan Ilam Ibnu Qayyim, bahwasanya Abu Dhayyal mengatakan ta'allam la adri, belajarlah untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu, belajar. Fa in qulta la adri 'allamuka hatta tadri, jika engkau belajar untuk mengucapkan saya tidak tahu, maka mereka akan ajarkan engkau sampai engkau tahu. Itu artinya. Wa in kunta adri, jika engkau mengucapkan saya tahu hukumnya, saya tahu ilmunya, sa'aluka hatta la tadri, maka mereka akan bertanya kepadamu sampai engkau mengucapkan saya tidak tahu. Ini ucapan para ulama, anjuran akhlak dari para ulama, belajarlah untuk mengucapkan kalimat la adri. Terakhir saya sampaikan bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan penukilan dari Imam Ibnu Qayyim bahwasanya Imam Malik ditanya tentang permasalahan, maka dia mengatakan fayambaghi man su'ila an mas'alatin fayambaghi lahu qabla an yujib fiha. Jika seorang ditanya tentang agama, maka hendaknya dia sebelum menjawab dia sadarkan dirinya terhadap neraka dan surga. Dia hendak hadirkan surga dan neraka pada dirinya baru menjawab pertanyaan. Ini beratnya sebuah pertanyaan agama Islam. Jika seorang tidak mengetahui ilmunya, maka dia hendak diam. Tidak boleh dia membuat perkataan yang dia belum mengilmuinya dan menjawab fatwa yang dia tidak mengetahui ilmunya. Ini pembahasan terakhir tentang kitab Al-Ushul Tsalatsah. InsyaAllah kita akan ganti dengan kajian kitab, namun insyaAllah setelah Ramadan insyaAllah. Ada sisa beberapa hari untuk menyambut bulan Ramadan, kajian tema bebas insyaAllah, tentu tema bagaimana kita menyambut bulan Ramadan.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.